tentang capaian program kerja tahun 2024 dan rencana program tahun 2025. Kami hormati Ibu Heria Yuliati SSNM. Silakan. Untuk yang tempatnya bocor mungkin bergeser aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak PJ Bupati Bondowoso. Yang kami hormati pula rekan-rekan kepala organisasi perangkat daerah. Hadir bersama kita di sini Bapak Asisten 1, Kepala Dinas Sosial P3KB, kemudian Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BP 4D, dan Sekretaris BKPSDM. Yang saya hormati pula rekan-rekan camat. Hadir Bapak Camat Ijen, Pak Camat Sukosari, Camat Jambisari Darussalam, Camat Pujer, Camat Sumberberingin, dan juga Camat Logo. Dan ini di safari yang terakhir ada 6 kecamatan yang menjadi satu kelompok. Yang saya hormati pula Pak Kapolsek, Pak Ramil Telogosari. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Sekdin, rekan-rekan Kabid, para pengawas, penilik, kepala sekolah, dan seluruh rekan-rekan guru sewilayah 6 kecamatan yang saya sebutkan tadi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara Safari Pendidikan dengan tema Bergerak Bersama untuk Pendidikan yang Berkualitas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga di akhir zaman. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan paparan, izinkan saya juga membuka dengan pantun, Bapak, karena Bu Sekjen tadi juga menutup dengan pantun. Badan kekar umurnya tua, dari pasar membawa ikan. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di Safari Pendidikan. Bapak Ibu, Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf manakala Safari Pendidikan ini agak molor karena memang padatnya acara Bapak Bupati. Mulai tadi pagi jam 7 beliau sudah membuka acara di Pendopo yang juga diikuti oleh teman-teman camat. Kemudian dilanjutkan lagi dengan acara dengan BPN terkait dengan pensertifikatan, sehingga begitu selesai hanya istirahat sholat zuhur beliau langsung berangkat ke tempat ini. Mudah-mudahan adanya hujan ini, karena ini hujan ini rahmat Bapak Ibu sekalian ya, semoga ini membawa kebaikan untuk
Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal terkait dengan program di Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Next, bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Demi tercapainya tujuan pendidikan yang lebih baik, maka Dinas Pendidikan berkomitmen untuk meningkatkan akses, kualitas, dan manajemen pendidikan di semua jenjang. Next, saya rasa untuk struktur organisasi semuanya sudah sama, sudah tahu ya. Kemudian begitu juga tugas pokok dan fungsinya, tidak perlu dijelaskan lagi. Next, lanjut. Nah, balik. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui bersama bahwa potensi di Dinas Pendidikan ini cukup besar ya. Mulai dari jumlah lembaga yang ada, kemudian juga jumlah SDM dan juga jumlah siswa. Ya, di mana Dinas Pendidikan ini tercatat sebagai OPD yang paling gemuk ya di tingkat kabupaten. Yang pertama terkait dengan jumlah sekolah. Kita memiliki 4 lembaga, yakni lembaga di jenjang PAUD, kemudian PKBM, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Dan jumlah total lembaga yang ada di Kabupaten Bondowoso ini berjumlah 1.771 lembaga, terdiri dari sekolah negeri sebanyak 499, sekolah swasta 1.272 lembaga yang terbagi menjadi jenjang PAUD sejumlah 100 ya, 24 lembaga, kemudian PKBM ada 66 lembaga, sekolah dasar ada sebanyak 466 lembaga, sementara untuk SMP ada 115 ya, 115 lembaga. Next. Sementara untuk jumlah sekolah dibagi per wilayah ya. Yang utamanya di wilayah yang saat ini ditempati Safari Pendidikan meliputi Kecamatan Telogo, itu ada sekolah untuk jenjang PAUD dan PNF. Untuk Telogosari, TK negerinya ada 1 ya di Patemon, kemudian swasta ada 20, kemudian KB 40, SPS 2, dan PKBM-nya ada 3. Jadi total ada 66 lembaga untuk tingkat atau jenjang PAUD dan PNF. Sementara untuk sumber uringin itu ada 1 TK negeri, 9 swasta, kemudian 42 KB, 2 SPS, dan 2 PKBM. Total menjadi 56 lembaga. Jambesari Darussolah itu ada 10 TK swasta, kemudian 30 KB dan 3 PKBM. Total menjadi jumlahnya adalah 43 lembaga. Sementara untuk Kecamatan Pujer, sekolah TK-nya ada 17, kemudian KB kelompok bermainnya 26, SPS 1, PKBM-nya 3, totalnya menjadi 47. Sukosari ada 5 TK, kemudian 19 KB dan 2 PKBM, total 26. Sementara untuk Ijen ada 10 TK, 17 KB, 1 PKBM, total jumlahnya ada 28. Jadi dari 6 kecamatan ini yang paling sedikit untuk jenjang PAUD dan PNF adalah di Kecamatan Sukosari, karena memang hanya terdiri dari 4 desa. Next. Untuk jenjang sekolah dasar, jadi jumlah sekolah dasar untuk di Telogosari ini negeri ada 30, swastanya nggak ada. Kemudian Sumber Uringin 18 negeri, 1 swasta. Jambesari Darussolah 17 SD negeri, 1 swasta. Pujer 18 SD negeri, 1 swasta. Sukosari 9 SD negeri dan Ijen 10 SD negeri. Next. Sementara untuk sekolah menengah pertama ini ada di Telogosari 2 SMP negeri, 3 swasta, total ada 5. Sumber Uringin juga ada 5 lembaga, jadi negerinya 3, swastanya 2. Jambesari Darussolah, SMP negeri ada 2, SMP swasta ada 7, jadi total ada 9. Kemudian Pujer
2 negeri, 1 swasta, Sukosari 1 negeri, 2 swasta, dan untuk Ijen ada 2 SMP negeri. Next. Sementara untuk jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, ya, total jumlah tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Bondowoso yang berada di bawah Dinas Pendidikan ini sejumlah 8.765 orang, terdiri dari laki-laki 2.883, perempuan 5.882. Ya. Kemudian untuk jenjang PAUD ini sebanyak laki-laki 105, perempuan 2.518, jadi cukup banyak juga. PKBM ada 110 laki-laki, perempuan 101. Sementara untuk sekolah dasar, jumlah pendidik dan kependidikan laki-laki 2.044, perempuan sejumlah 2.424 orang. Sementara untuk sekolah menengah pertama, laki-laki sejumlah 624 orang dan perempuan 839 orang dengan total 8.765, ya. Kemudian jumlah peserta didik. Nah, ini jumlah peserta didik ini cukup banyak, sekitar 115.077 orang dengan total laki-laki jumlah 59.642 orang, perempuan 55.435 orang yang terbagi untuk jenjang pendidikan PAUD. Laki-laki 17.502 orang, perempuan berjumlah 16.790 orang. PKBM-nya laki-laki 7.851 orang, perempuan 7.391 orang. Sementara untuk di sekolah dasar, siswa laki-laki sejumlah 25.391 orang, siswa perempuan 24.012 orang. Sementara untuk di sekolah menengah pertama, jumlah laki-laki 8.896 orang, perempuan sejumlah 7.242 orang. Sementara untuk per wilayah peserta didik, ini untuk Kecamatan Telogosari, nah ini barangkali yang perlu dicatat oleh Pak Camat, ya, seluruh. Jadi untuk TK ada 651 siswa, KB 1.274 siswa, SPS ya 23, dan kemudian PKBM-nya ada 896, SD 2.966, SMP 416. Total ada 6.226 siswa. Kemudian Jambesari untuk siswa TK 174, KB 928, PKBM 752, SD 2254, SMP 1049 ya. Jambesari karena swasta, SMP swastanya paling banyak. Sehingga total ada 5.157. Kemudian untuk Pujer TK ada 635 siswa, KB 734, kemudian SPS 30, PKBM-nya 899 siswa. Jadi ini pendidikan kesetaraan ya. Sementara untuk SD 2.541, SMP 437 orang, total 5.276 siswa. Sumber Uringin TK 377, KB 1.366, SPS 48, PKBM-nya ada 1.253, cukup banyak juga ini PKBM untuk pendidikan kesetaraan. SD 1.810, SMP 450 siswa, total 5.304 siswa. Sementara untuk Sukosari, jumlah siswa TK 304, KB 600, PKBM-nya 521, SD 851, SMP 595. Totalnya ada 2.871 siswa. Sementara untuk di Kecamatan Ijen, ini TK ada 279 siswa, KB 555 atau 555, PKBM 116, SD 949,
kemudian SMP 192 dan total 2091. Nah, dari jumlah siswa ini Bapak Ibu sekalian, utamanya juga Pak Camat dan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, kita berharap dari seluruh siswa ini yang tercatat, kita harapkan semuanya bisa melanjutkan sekolah sampai pada minimal jenjang pendidikan SLTA, sehingga angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso ini ke depan bisa jauh lebih meningkat lagi. Nah, peran dari para camat dan juga seluruh tenaga pendidik dan kependidikan ini sangat dibutuhkan ya. Jadi peran dari Bapak Ibu sekalian ini sangat menentukan tingkat angka rata-rata lama sekolah yang ada di wilayahnya masing-masing. Begitu juga peran dari rekan-rekan dari Forbinjam ya, baik itu Kapolsek dan Ramil yang memiliki ya jajaran sampai di tataran desa. Kami mohon support dan dukungannya untuk memberikan motivasi kepada masyarakat ya, para wali murid yang memiliki anak-anak di usia sekolah untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai pada jenjang pendidikan yang paling tinggi. Kalaupun tidak bisa sampai pada jenjang perguruan tinggi, setidaknya bisa sampai di jenjang SLTA. Karena pendidikan dasar sekarang ini adalah 12 tahun, jadi bukan lagi 9 tahun. Bahwa mereka itu harus sampai lulus SLTA. Jadi sekali lagi, ayo bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Bondowoso dengan bergotong royong, ya berkolaborasi untuk memberikan edukasi dan mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada para wali siswa atau kepada warga masyarakat. Karena ketika angka rata-rata lama sekolah ini meningkat, maka sudah bisa dipastikan bahwa angka pernikahan dini juga akan turun dengan signifikan. Karena angka rata-rata lama sekolah merupakan tolok ukur dari meningkatnya angka pernikahan dini. Manakala anak-anak itu tidak melanjutkan, maka sudah bisa dipastikan mereka itu akan dinikahkan di usia dini. Nah, inilah yang kita semua harus sikapi bersama, kita cegah bersama-sama agar tidak ada lagi anak-anak di era digitalisasi ini yang menikah di usia dini. Tingginya angka pernikahan dini ini disebabkan karena kekurang pahaman para orang tua atau dalam hal ini masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan begitu juga bahwa betapa beresikonya ketika pernikahan dini itu dilakukan. Nah, ini dampaknya akan saling berkaitan. Pernikahan dini juga akan menyebabkan tingginya angka stunting di Kabupaten Bondowoso. Sehingga manakala satu ini terkait dengan masalah pendidikan kita angkat, maka ada dua status yang bisa kita tingkatkan lagi. Jadi angka pernikahan dini akan bisa kita tekan sedemikian rupa, begitu juga angka stunting juga bisa kita tekan dengan semaksimal mungkin. Jadi untuk itulah maka penting bagi kita untuk bisa bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk bisa meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bondowoso. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di seputar wilayah Ijen, Sukosari, dan 6 kecamatan yang pada saat ini hadir, dan secara umum keseluruhan seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Kabupaten Bondowoso yang selama ini sudah berjuang keras untuk bisa mengawal pendidikan di Kabupaten Bondowoso agar bisa lebih baik. Hal ini dibuktikan bahwa sudah banyak juga prestasi yang diraih oleh anak-anak didik kita. Jadi diantaranya prestasi yang sudah dicapai oleh anak-anak kita meliputi lomba atau kejuaraan di Popda ya, yang ke-14 kemarin yang dilaksanakan
di Provinsi Jawa Timur, di mana kita mendapatkan 3 medali, yakni 1 medali emas, kemudian 2 medali perunggu. Kemudian begitu juga untuk bintang sobat SMP tingkat nasional, ini juga diraih oleh SMP Negeri 3 Bondowoso. Juara harapan 1 lomba bertutur tingkat nasional pada tahun 2024. Kemudian juga juara 1 lomba komedi tunggal Festival Tunas Bahasa Ibu, jadi Bahasa Madura. Kemudian juara harapan 3 lomba pidato Festival Tunas Bahasa. Kemudian juara 2 lomba mendongeng, dan juara 1 lomba nembang ya dengan bahasa Madura juga, yang mungkin lupa tidak disampaikan. Jadi begitu banyak prestasi yang sudah kita torehkan. Ini semua berkat kerja keras dari rekan-rekan para guru, kemudian kepala sekolah, pengawas, penilai, dan juga rekan-rekan yang lain yang berkontribusi begitu besar terhadap dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Bupati, perlu kami laporkan juga bahwa di Dinas Pendidikan saat ini juga sudah ada beberapa inovasi yang sebetulnya selama ini sudah mendapatkan penghargaan ya. Kemudian ini kalau untuk yang mulai dari 2023 ya, kita juga mendapatkan penghargaan tingkat provinsi sebagai pengguna aplikasi Siplah terbanyak. Nah, ini karena merupakan sebuah kewajiban ya. Ini merupakan bukti kepatuhan dari teman-teman sekalian untuk melaksanakan regulasi. Karena setiap pengadaan di lembaga sekolah memang harus menggunakan aplikasi Siplah. Kemudian pengelolaan ARKAS terbaik ya, kedua di tingkat provinsi. Selanjutnya adalah pembentukan TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Ini terbanyak juga Bapak di seluruh Jawa Timur, dan bahkan ini menjadi atau direplikasi oleh kabupaten kota di Jawa Timur. Dan kebetulan beliau ini Bu Anis juga diundang sebagai narasumber ya. Kemudian yang terakhir kemarin adalah penghargaan kepada Bapak PJ Bupati sebagai bupati yang memiliki kepedulian terbaik ya, karena memiliki Bosda Sharing terbesar se-Jawa Timur. Nah, ini sebuah kebanggaan bagi kita semua dan patut kita syukuri bahwa ternyata Kabupaten Bondowoso yang memiliki APBD relatif kecil memiliki kepedulian yang cukup besar terhadap pendidikan madrasah diniyah. Ini dibuktikan dengan Bosda Sharing yang kita siapkan itu terbesar di Jawa Timur, di mana kita menganggarkan selama 6 bulan ya, sehingga Bosda Madin bisa diberikan sebanyak 12 bulan, jadi utuh 1 tahun. Sementara untuk bantuan dari provinsi itu sebanyak 6 bulan. Jadi yang 6 bulan ditanggung oleh APBD Kabupaten. Aplaus untuk Bapak Bupati. Dan insya Allah untuk tahun 2025 kita tetap komitmen untuk menganggarkan 6 bulan. Dan semoga saja untuk yang di tingkat provinsi tetap dianggarkan 6 bulan. Sehingga teman-teman dalam tahun 2025 tetap bisa mendapatkan Bosda Madin ini sebanyak 12 bulan. Bapak Bupati dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terkait dengan kondisi pendidikan di Kabupaten Bondowoso ya bisa dikatakan semakin tahun ini semakin baik. Ini juga dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang sudah kita raih. Namun demikian saya berharap bahwa kita tidak berpuas diri dengan prestasi yang sudah kita raih. Jadikan prestasi itu sebagai motivasi buat kita semua. Bagi mereka yang belum berprestasi, ayo kita berlomba-lomba untuk terus berusaha agar kita juga bisa memberikan dan menorehkan prestasi, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kita yakin selama kita berusaha, maka tidak ada yang mustahil untuk bisa kita raih. Ayo bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Bondowoso agar nantinya kita bisa mewujudkan generasi emas di tahun 2045 nanti.
Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya persiapan penyerahan penghargaan tingkat nasional bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini akan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, yakni anugerah daerah pelopor kategori berkembang atas komitmennya dalam mengimplementasikan transformasi digital untuk pembelajaran secara inovatif, efektif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas di daerahnya. Untuk itu kami persilahkan kepada PLH Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso untuk dapat menerima penghargaan yang akan nantinya diserahkan oleh Bapak Penjabat Bupati Bondowoso. Selanjutnya kami persilahkan, mohon berkenan kepada Bapak Penjabat Bupati Bondowoso, mohon berkenan untuk dapat memberikan penghargaan tingkat nasional bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso. Baik, perlu diketahui Bapak Ibu bahwasannya untuk Provinsi Jawa Timur dari 38 kabupaten atau kota yang memperoleh penghargaan hanya 28 kabupaten atau kota, antara lain kabupaten sebagai daerah pelopor unggul dan 9 kabupaten kota sebagai pelopor daerah kategori maju dan 18 kabupaten kota sebagai pelopor daerah kategori berkembang. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan siswa berprestasi tingkat provinsi dan nasional. Satu Makfiro dari UPTD SPF SDN Jambesari 3 Kecamatan Jambesari Dadisola memenangkan juara harapan 2 lomba menulis cerpen Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Madura jenjang sekolah dasar tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024, memenangkan uang tunai sebesar Rp750.000. Selanjutnya diberikan kepada Hayatus Saada, siswi IPTD SPF SDN Mangli Kecamatan Pujer sebagai juara harapan 3 lomba carakan Festival Tunas Bahasa Ibu Bahasa Madura jenjang sekolah dasar tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024, memperoleh uang tunai sebesar Rp500.000. Selanjutnya diberikan kepada Aldo Najah Rizkianto, siswa UPTD SPF SMPN 1 Bondowoso sebagai juara 1 cabang olahraga taekwondo pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, memenangkan uang tunai sebesar Rp10 juta. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bondowoso untuk dapat menyerahkan langsung kepada pemenang. Dan selanjutnya diberikan kepada Lakeisha Ozora Safitri, siswi UPTD SPF SMPN Negeri 1 Bondowoso, memenangkan juara 3 cabang olahraga taekwondo pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, memenangkan uang tunai dengan sebesar Rp5 juta. Selanjutnya diberikan kepada Fatima Syahar Bano, siswi UPTD SPF SMP Negeri 1 Bondowoso, memenangkan juara 3 cabang olahraga taekwondo pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024, memperoleh uang tunai sebesar Rp5 juta. Selanjutnya diberikan kepada Fahri Razin Zaki Alfari, siswa SMA Negeri 2 Bondowoso sebagai juara 3 cabang olahraga taekwondo pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Jawa Timur,
memperoleh uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Dan selanjutnya penyerahan penerimaan bantuan peralatan peserta didik dari perwakilan sekolah dasar yakni kepada Muhammad Al-Farizi. Dilanjutkan Ameliatun. Dan selanjutnya penerima bantuan peralatan peserta didik perwakilan dari SMP yakni Ananda Baim Andi Kusumo dari UPTD SPM SMP Negeri 1 Pulau Besar. Dan selanjutnya mohon izin dilanjutkan foto bersama, kami persilahkan. Kepada rekan-rekan media untuk dapat mengambil foto dan gambar. Untuk itu foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Mohon izin satu kali lagi. 3, 2, 1. Baik, foto bersama selesai disampaikan. Terima kasih dan kami persilahkan seluruhnya untuk dapat kembali ke tempat. Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, cara selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan penjabat Bupati Bondowoso. Yang terhormat Bapak Muhammad Hadi Wawan Kuntoro SSTP MSI CIPA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk? Ayo berdiri dulu yuk, berdiri dulu yuk. Ya silakan dilemaskan badannya. Hujan-hujan, dingin-dingin. Ya, berdiri hadap kanan. Ya, temennya dipijit-pijit. Oh, satu sini jadi boleh. Yang bapak jangan ambil kesempatan. Ya, selesai. Hadap kiri, gantian. Ya, ini kayaknya ada untuk tidur ini ya, tegak berdiri. Baik, silakan duduk kembali. Boleh, kalau sudah siang-siang begini, ini sudah jam 2:30, hujan-hujan lagi, paling enak untuk tidur gitu biasanya. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bu Sekretaris Daerah, teman-teman Kepala Perangkat Daerah, ada Pak dari ujung sana mewakili Sinten BKP SDM, kemudian Pak Puspo, BB4D, Pak Asisten, Bu Sekda, Bu Anis, Pak Mul, kemudian Pak Kadinkes, ya, dan semuanya di sini hadir, jajaran Dinas Pendidikan, para camat, matur nuwun. Tadi pagi ketemu, sekarang ketemu lagi. Mudah-mudahan tidak bosan jenengan gitu ya. Bersama Forko Bimcamnya, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, matur nuwun. Saya punya pantun juga. Belum. Ya, ini. Pergi ke Ya. Dibaca sendiri ya. Jadi baca-baca sendiri, cakep-cakep sendiri, Mas. Pergi ke Kawah Ijen naik sepeda. Mampir masjid Sempol untuk sholat duha. Salam sehat Bapak Ibu guru yang luar biasa. Semoga tak lelah membangun bangsa.
Jadi kalau hari ini ada yang merasa lelah, silakan membuat surat pengunduran diri. Mumpung Bu Kadisnya ada, Bu Sekretarisnya ada, lengkap sudah. Tapi saya yakin kalau di Bondowoso tidak ada ya? Ya, tidak ada. Tetap semangat ya. Semangat, alhamdulillah. Ya. Bagus semua, ini kesempatan luar biasa dan ini putaran terakhir ya untuk safari pendidikan. Saya matur nuwun diberi kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu semua, para guru mulai dari PAUD, TK, SD, SMP ya, sehingga bisa silaturahim tempat ini. Ya, alhamdulillah hujan. Kalau tidak hujan biasanya sumuk. Ya. Tapi kalau sudah hujan dingin ngantuk lah ini. Ya. Mudah-mudahan semua dapat snack. Ada yang belum dapat? Kopinya dapat? Kopinya belum ya, bawa sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Bu Sekda banyak hal. Ya, saya menggarisbawahi atau mungkin memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang sudah berprestasi ya. Itu tadi baru 10 juta, jadi kan sudah apresiasi, sudah tepuk tangan. Kemarin saya bagi bonus Pak Mul. Jadi untuk tingkat provinsi yang kemudian menang di PON itu medali emasnya 250 juta. Bahkan satu anak ada yang dia dapat 5 medali emas, sehingga dia pulang itu bawa tabungan langsung tunai 1.250 juta. 1M, mohon maaf, 1M 250 juta. Ya. Oleh karena itu kita dorong terus prestasi olahraga di Bondowoso, dan tidak bisa lepas itu juga dari pendidikan, begitu loh, ya kan? Tidak bisa lepas. Oleh karena itu guru-guru olahraga juga senyampang membuat sehat murid-muridnya, ya. Tapi juga harus kemudian manakala ada potensi yang terpendam dari anak-anak kita, dorong untuk dia percaya diri, ya, untuk bisa memilih misalkan, oh ini kelihatan ini calon atlet deh ini ya, dorong ya. Ya, supaya apa? Satu, nama harum Bondowoso ini juga bisa bangkit, bisa terkenal, nama Jawa Timur juga bisa terkenal. Termasuk anak-anak kita yang disabilitas. Saya ini sedang cari atlet, bibit-bibit atlet yang dari disabilitas. Ya, ini agak sulit karena biasanya orang tuanya lebih tertutup dan mungkin cenderung membatasi. Tetapi sekarang Bapak Ibu saya sampaikan bahwa anak-anak kita yang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Sehingga kemarin sama, bonusnya juga sama. Insya Allah nanti hari Sabtu akan kami berikan bonus untuk yang memperoleh medali di Peparnas di Solo kemarin. Itu pun sama, angkanya 250 juta. Dan ada satu yang kemarin menang di Paralimpiade, di tingkat Olimpiade, di internasional, itu kemarin dapat perunggu kalau tidak salah, Jawa Timur, itu bonusnya 400 juta. Ya, artinya apa? Tidak, tapi kadang kita kan melihatnya enaknya Bu ya, waduh segitu, tapi coba dilihat perjuangannya atlet-atlet kita ini. Latihan tidak pernah kenal hujan gitu ya, tidak pernah kenal waktu, latihan terus, kadang meninggalkan sekolah itu pun gegeran sama gurunya. Ya, kadang izin kan sulit, mau latihan segala macam, ini kan juga, ini fakta. Ya, kadang mau izin latihan, sampai nabot latihannya, nabot pelajarannya kan begitu kadang. Tapi itulah yang terjadi. Perjuangan mereka untuk kemudian meraih itu, pada saat meraih medali dan segala macam, kita mungkin melihatnya wah gitu. Tapi itulah, ya oleh karena itu kita harus memahami bahwa ada sisi-sisi lain dari anak-anak kita yang tidak selalu bahwa itu terkait dengan pelajaran. Ada potensi lain yang di anak-anak kita itu dia akan lebih cenderung kemana. Itu harus dimaklumi. Oleh karena itu dari sisi kebijakan tentunya kemudian ada SMA olahraga. Silakan, itu gratis SMA olahraga itu. Kalau emang sudah SMP, masukkan di Semanor yang di Sidoarjo itu. Ada juga sekolah-sekolah atau mungkin kelas olahraga. Ada sekolah olahraga. Ya ini sebagai pengantar karena tadi ada anak-anak kita yang berprestasi di Popda. Mudah-mudahan ini menjadi bibit-bibit ke depan calon-calon atletnya Bondowoso untuk bisa lebih meningkat di PON maupun di SEA Games maupun di Asian Games maupun di Olimpiade. Ya, kita doa bersama untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, lanjut. Sekedar perkenalan saja, tidak kenal maka tidak sayang katanya begitu.
Ya, walaupun kadang sudah kenal pun masih tetap diserempet di jalan kalau pas jalan. Ya, tidak sengaja maksudnya pas naik becak gitu. Ini nama lengkap saya, Bapak Ibu. Saya lahir di Cimahi 23 Maret 1977. Ada yang lahir 77? Angkat tangan. Nah, kita satu geng. Geng 77 ya. Ya, satu geng kita. Riwayat jabatan saya ini mungkin tidak kelihatan, mungkin tidak kebaca walaupun terlihat dari yang belakang. Ya. Terakhir Kasatpol PP Provinsi, saya ini orang provinsi Bapak Ibu. Terakhir sekarang di Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sama kayak Pak Mul. Riwayat pendidikan, saya alumni STPDN tahun 99 lulus. Kemudian S2 saya di UNER, sekarang proses S3, doain aja selesai. Kemudian riwayat pelatihan sertifikasi, ini inovasi. Alhamdulillah kalau panjenengan kenal istilah-istilah ini, Sukmai Jatim, ini sudah direplikasi, tidak tahu Bondowoso sudah belum ya. Sukmai Jatim itu survei kepuasan masyarakat Jawa Timur. Jadi kita pakai aplikasi itu, tidak perlu buat sendiri, sudah tahu, oh sekolah ini atau puskesmas ini kepuasan masyarakatnya nilainya berapa. Ya kemarin kalau tidak salah Magetan atau mana baru replikasi. Monggo kalau mau direplikasi mumpung saya di sini. Karena kebetulan aplikasi ini saya yang membidani lahir gitu, termasuk si Bekisar ini juga begitu. Saya sampaikan pada teman-teman kemarin, ayo kita buat sesuatu di Bondowoso yang bisa kita lakukan, termasuk Kirapataka. Dan alhamdulillah saya megang rekor muri 3 Pak, atas nama sendiri. 2 rekor dunia, 2 rekor dunia muri dan 1 rekor nasional, rekor Indonesia. Dari hal-hal yang sangat sederhana, bukan bermaksud apa-apa, tidak, tapi saya ingin menjadi bagian mendorong siapapun untuk selalu berinovasi, intinya begitu. Tidak mungkin kita itu buat rekor sendirian, tidak mungkin ya, hanya tertentu saja. Ada yang sendirian itu rekor biasanya apa? Gelar terbanyak kan ada, kapan hari itu ada yang gelar terbanyak 30 gelar ya, saya belum bisa apa itu ya, itu bisa rekor muri, tetapi selebihnya itu pasti dibantu orang lain. Walaupun ada rekor muri, apalah artinya tidak. Bagi saya rekor muri adalah pengakuan bahwa setiap keberhasilan, setiap penghargaan yang diterima, di baliknya pasti ada orang-orang yang luar biasa, termasuk panjenengan semua, yang itu dengan hati melakukan apapun yang dia sukai, apapun yang kemudian diyakini. Itu Pak, Bu. Jadi siapapun bisa berprestasi. Oke, termasuk adik-adik kita. Oke. Dan apa yang ingin saya sampaikan dari gambar ini, saya mengajak semuanya tidak lelah, tidak berhenti untuk belajar. Tidak lelah untuk kemudian kita tingkatkan pengetahuan kita. Tidak lelah kemudian setiap ada kesempatan untuk belajar, apalagi guru. Ya. Dokter itu juga begitu Bapak Ibu. Kadang kalau Bapak Ibu datang ke dokter, satu dokter menyatakan misalkan, Pak, Bapak ini, waduh bahaya ini Pak, Bapak ini sudah kronis ini, seperti ini. Nah kadang kita tuh panik. Waduh, ya. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu? Cari second opinion ke dokter yang lain. Ternyata dokter yang satunya, Mbak, apa-apa ini Pak, Bapak ini kecapean. Kadang begitu, ada 2 keadaan seperti itu. Saya karena mengalami sendiri, karena kapan hari ponakan saya diponis gini, ternyata dibawa ke dokter spesialis yang lebih ahli, enggak apa-apa ini Pak, hanya tinggal begini-gini. Nah, artinya apa sebenarnya? Sesungguhnya semua kompetensi, semua profesi itu harus di-upgrade Bapak Ibu. Dan yang satu mungkin dokternya nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ikut apa-apa, ilmunya ya masih 5 tahun yang lalu mungkin. Tapi dokter yang satu dia mengikuti perkembangan, sehingga oh ini penyakit baru, tetapi tidak perlu dikhawatirkan. Nah ini Bapak Ibu, saya pikir guru pun sama. Bagaimana metode belajar, bagaimana bahan pelajaran dan lainnya ya, itu juga sama, harus di-upgrade. Jadi dari gambar ini saya ingin mengajak kita semua, ayo. Ini saya trainer bersertifikat. Kemudian ada asesor bersertifikat. Ya, saya belajar semuanya dan ya sudah santai aja begitu.
Kadang kalau urusan kantor sumpek gitu malah tak buat sekolah, kalau saya begitu. Kalau urusan kantor bulet gitu ya sudah tak buat kursus, kadang gitu. Sampai kursus drone itu saya punya sertifikatnya, sehingga kemana-mana kalau sama Pak Mul ngecek ke tempat wisata pasti saya ngedrone, termasuk Batu Soon kemarin terakhir. Keren banget itu, keren sekali Batu Soon. Begitu saya ambil drone-nya, gambarnya itu termasuk Kawah Wurung saya sudah punya. Jadi saya kemana-mana saya bawa ngedrone, ajudan saya mesti jual lali nggak drone dicas. Jadi begitu di sana saya ingin belajar. Jadi kadang kita itu tidak bisa melihat suatu objek wisata itu di wong elek gini. Lah, begitu dilihat dari atas keren luar biasa. Artinya Bapak Ibu juga begitu. Sesekali harus menaikkan drone-nya Bapak Ibu. Oh, dilihat perspektifnya. Oh, begini. Oh, begini. Tidak bisa karena nampak hanya di depan hanya melihat begini ya, tapi harus dinaikkan dulu. Oh, ternyata masalahnya seperti ini toh. Oh, ternyata begini. Apa? Drone kita, cara pandang kita, mindset kita itu harus kita naikkan sedikit supaya kita bisa tahu lebih banyak. Ini yang ingin kita sampaikan dari gambar ini. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak akan lelah untuk belajar juga. Amin. Lanjut. Di setel. Kayaknya itu deh. Sekolah tambah subuh tambah ribet. Sing kurikulum merdeka, kurikulum apa? Biyen merdeka, 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 kawan merdeka. Pulde aku malah ora iso dolen ngene iki. Ora pulde barang. Mulai jam 3 gak iso layangan barang. Gitu gue. Tidak tahu ini anaknya siapa ini. Tapi inilah sebenarnya kreativitas. Kalau dari perspektif yang buat video, dia bisa menangkap fenomena sosial yang ada di masyarakat. Ya, terlepas dari plus minus full day, terlepas dari apapun di video ini. Tetapi inilah gambaran situasi sosial kita terkait dengan pendidikan, terutama anak-anak di jenjang ini. Ini kira-kira kelas berapa ini? 3. Ya, paling sekitar kelas SD kelas 3 gitulah ya. Sambil bawa apa itu ya, kanannya itu bekelan ya, oponeh itu terus ya. Oh ya, banyak itu. Dan dia mengeluh dia nggak bisa layangan. Bapak Ibu dulu pernah SD semua ya? Nah, ya itu yang kita alami ya dulu seperti itu. Ya, layangan, wus kemana-mana pemancing ya, golek belut di sawah ya. Pasti ingat semua, dan itu kenangan yang nggak bisa lepas dari kita gitu. Dan itulah yang membentuk kita sekarang kan begitu. Ya, itu bagian memori yang kemudian kita berharap memori itu juga tidak lepas dari anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu ngajarin anak-anak kita, termasuk anak didik kita, ya itu juga harus menyesuaikan dengan zamannya. Ya, kadang kita begini, bapak dulu itu, wah gitu kan ya. Ya termasuk dulu kalau sudah dihukum, ayo pemeriksaan kuku. Ada yang ingat dulu? Ya. Ada yang jadi korban? Ya. Ya, kuku panjang pasti pakai penggaris itu kan? Ya penggarisnya yang kecil tidak apa-apa, penggarisnya kayu yang itu lumayan itu kan gitu ya. Tidak bisa jawab soal disuruh lari kita dulu saya waktu SMA itu. Pokoknya bahasa Inggris itu nggak bisa jawab, bleduk-bleduk turun, bukan tidur, turun itu 2 putaran itu turun. Ya. Keliling 2 putaran sekolah. Wah, masih ingat betul kita ingatan-ingatan. Inilah sebenarnya gambaran itu. Sehingga bagaimana sekarang kondisi itu, apakah masih sesuai dengan kebutuhan anak-anak kita dalam rangka kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang sudah demikian ya berubah barangkali. Mungkin alat sekarang mainan pun juga sudah mainan tradisional juga sekarang sudah sangat jarang. Kalau dulu masih apa itu dulu mainannya? Engklek. Nah, terus apa lagi? Bektor ya. Main batu yang dilempar-lempar itu dulu pasti inget ya. Itu mainan-mainan yang kita selalu dulu tuh kalau sore gitu pasti habis sekolah, ayo nanti anu apa namanya? Yang ada yang bendengan. Itu yang pakai bambu ya, kemudian ya main kelereng ya, main gambar, masih inget ya dulu ada gambar yang dipotong-potong gitu kan,
Ya, saya dulu pernah sampai menang terus Bu, menang terus, gambar itu sampai tak jual. Jadi segini gitu dulu berapa gitu ya, 10 repes atau berapa gitu. Tapi itulah kenangan masa lalu yang gak akan lepas, termasuk kegiatan pramuka. Pramuka, Bapak Ibu yang masih menggelorakan bahwa pramuka, anak-anak sebagai pramuka, itu juga sampai saat ini saya yakini masih kegiatan yang produktif, yang efektif untuk membangun jiwa, mental, moralnya anak-anak kita. Ya, monggo lanjut. Ya, pada kesempatan ini saya hanya berbagi pesan saja, berbagi apa yang kemudian kita ingin buat, termasuk Bapak Ibu semua. Harapannya bahwa di era digital sekarang ini kita harus beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi pasti kita akan tertinggal. Dulu masih ada mesin ketik, pernah ya dulu ya, SMP saya dulu ada pelajaran mengetik rek gitu kan dulu ya. Ya, sekarang sudah tidak ada mesin ketik. Sekarang mungkin sudah ada di museum mesin ketik itu. Sekarang sudah pakai laptop. Ya, tapi jangan sampai guru ada yang hidupkan laptop aja tidak bisa. Nah, inilah kemudian yang harus di-upgrade. Ya, tapi saya yakin tidak lah kalau di Bondowoso. Masa ya ada. Ya, masa mungkin kalau masih pinjem laptop anaknya ya mungkin, tapi kalau hidupkan laptop tidak bisa, mungkin tidak ada sudah. Ya. Ya, Bu, laptop itu sekarang jadi alat kerja utama panjenengan semua. Jadi kemana-mana ya harus, ya jangan ya harus punya laptop. Kini guru ideal di era digital, menguasai alat dan platform pembelajaran digital. Ini juga saya kira sudah diberikan. Pada saat ibu bapak semua pelatihan pasti sudah menggunakan hal kayak gini. Ya, ada namanya Google Team dan sebagainya, Google Classroom, ya. Sehingga platform pembelajaran digital ini menjadi bagian kita. Sekarang Zoom, ya. Jadi kalau tempo hari COVID-19 kita menggunakan Zoom, hari-hari ini Zoom juga masih tetap efektif untuk kegiatan-kegiatan. Ya, insya Allah besok Bu ya, Bu Sekda ya, besok ya kita akan ada kegiatan baru ya, namanya Gerbong Sakti. Ya, ini Pak Camat ketawa ini ono aja gitu ya, tapi biar aja mumpung saya di Bondowoso gitu. Jadi kalau saya punya staf itu orang bapak, iya ono aja bano gitu. Gerbong Sakti, gerakan Bondowoso seneng, sehat, aman, ya. Kemudian apakahnya itu? Apa kemarin itu? Ya, tertib, T-nya tertib, I-nya indah lah gitulah. Jadi besok kita senam bersama pagi-pagi hari Jumat ya, mumpung besok. Terus habis senam kita bersih-bersih di lingkungan masing-masing, termasuk di sekolahan, ya. Kemudian sarapan bareng-bareng, makan sego bungkusan itulah yang itu bersama-sama. Intinya bahwa kita ingin semangat bersama-sama, bahwa sehat, bahwa bersih, bahwa itu indah, bahwa itu tertib, itu menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari di Bondowoso. Dan ini insya Allah nanti setiap sebulan sekali kita lakukan, okay? Sehingga ini bisa seluruhnya, nanti saya harapkan seluruhnya termasuk TNI Polri Pak. Jadi di Koramil, di Polsek monggo nanti ada kegiatan itu ya, senam-senam sendiri di situ, dan nanti mungkin di Paseban, di alun-alun ada Zoom di situ, teman-teman yang mau gabung pakai HP, oh saya ini nyapu, saya monggo nanti gabung di situ semua, nanti tinggal cek aja Kominfo siapa benda. Tapi prinsipnya kita ingin bersama-sama seluruh Kabupaten Bondowoso besok pagi sama-sama untuk senam bareng, bersih-bersih bareng, ya. Terus ya udah makan sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu besok ya. Ini bisa kita lakukan melalui Zoom Bapak Ibu, semua bisa kita lakukan untuk membangun semangat kebersamaan. Oleh karena itu muri saya yang dunia itu Pak, itu karena bisa mukul kentongan serentak di 2003 desa. Itu sudah menjadi rekor dunia. Jadi pada saat pergantian malam tahun baru kami digeradi mukul kentongan. Tapi saya matur nuwun Bapak Ibu semua, insya Allah alhamdulillah kondisi Bondowoso relatif aman, terkendali dan kondusif.
itu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti sampai ada penetapan bupati terpilih situasinya tetap seperti ini ya. Dan siapapun yang jadi wajib kita dukung ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau di sini ada yang merasa kemarin dan tahu itu ini ya sudah selesai, sudah nggak usah dipanjang-panjangkan, nggak usah diterus-teruskan. Lanjut ya, ini sudah terakhir. Hujan-hujan enaknya minum susu, apalagi susu hangat, makan pisang goreng dioles madu. Kalau ingin Bondowoso maju, pendidikan wajib bermutu. Caranya bermutu, Bapak Ibu jadi guru yang profesional, kepala sekolah yang profesional ya, di disdiknya juga demikian, semuanya profesional, insya Allah pasti akan maju ya. Lanjut, kacepot gulene merah, saleh lopot nyoon sapora. Kalau salah ya saya mohon maaf, ini tadi didikte sama Pak Asisten. Matur sakalangkong, mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Demikian, terima kasih semuanya. Mohon maaf, wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Penjabat Bupati Bondowoso atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi dialog yang dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh yang kami hormati Ibu Hani Rahmawati SPSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Bapak PJ Bupati, pada yang kami hormati Bapak Ibu PLH Sekretaris Daerah, pada yang kami hormati Bapak Asisten dan beserta Bapak Ibu Kepala UPD dan segenap hadirin yang berbahagia. Mohon izin pada sore hari ini saya akan memandu sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya membacakan pantun. Pagi-pagi minum air hangat, tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, meski hujan ayo tetap semangat. Baik Bapak Ibu, sebagai informasi untuk sesi tanya jawab kali ini, jadi nanti untuk pertanyaan bisa diajukan semua, baru setelah itu akan dijawab oleh Bapak Bupati dan juga Ibu PLH Sekretaris Daerah. Dan untuk penanya dibatasi masing-masing 2 pertanyaan. Dan dimohon untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, mohon untuk ditanyakan kembali. Baik. Untuk ya mohon maaf. Untuk pertanyaan yang sudah diajukan, mohon untuk tidak ditanyakan kembali. Baik, untuk yang pertama untuk jenjang PAUD, monggo disilakan. Jenjang PAUD. Idem mana lah? Dari mana? Hari. Libur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami dari nama saya Emi Susilowati dari Kecamatan Ijen, mewakili guru PAUD sekecamatan Ijen. Di sini saya mau mempertanyakan, yaitu bagaimana upaya pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
Itu saja Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjut dengan jenjang SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Bondowoso beserta Ibu Sekda selaku Kepala Dinas. Ada 3 pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Ibu. Dua, Bapak. Dua. Kedua. Maksimal 2, ya. Yang pertama terkait libur untuk guru. Kita sudah melaksanakan SIPP Pak dari hampir 1 tahun. Tetapi kalau Namanya disebutkan dulu Pak ya, dari SD mana? Eko Subiantoro dari Kepala Sekolah SDN Sukorejo 2 Kecamatan Sumberuringin. Kami ulangi untuk terkait dengan libur untuk guru Pak. Untuk guru yang kemarin itu WFH atau kerja di rumah. Nah kalau kita hitung-hitung Pak, guru itu kurang liburnya Pak, karena yang instansi lain dalam 1 tahun itu 52 kalau per minggunya, hitung per minggu dalam 1 tahun itu 52 hari, sedangkan kita itu cuma Sabtu juga masuk, apalagi sekarang ada SIPP. Jadi terus terang dengan adanya SIPP, guru sekarang ngebut untuk berangkat dan pulangnya. Terus yang kedua, untuk Bapak PJ Bupati kami inginkan sebagai kenang-kenangan untuk Kabupaten Bondowoso Pak, sebelum kembali ke provinsi, kami mengusulkan untuk tunjangan lauk pauk. Tidak usah besar-besar Pak, yang penting 10.000 satu hari cukup. Karena sebagai pimpinan yang dikenang itu pasti itu Pak, karena kami ingat dulu yang lauk pauk itu Pak Mas'ud, sampai sekarang itu di guru itu Pak Mas'ud, Bapak lauk pauk guru Bondowoso Pak. Jadi mungkin Bapak Wawan jadi Bapak lauk pauk juga. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk jenjang SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati, Bu Sekda, dan OPD-OPD yang lain. Saya Kepala Sekolah SMP 1 Jambisari Darussolah. Nama saya Muhammad Muhlas. Saya bertanya 2 saja, yang satu sudah terjawab. Titipan dari teman-teman Pak, yang pertama yaitu di lembaga SMP dan SD itu ada tenaga administrasi yang disebut dengan PDTT Pak. Banyak PDT di sekolah-sekolah lembaga itu, dari Pramukebun juga tenaga administrasi itu sudah mengabdi belasan tahun Pak. Bahkan ada yang lebih dari 14 tahun sampai 19 tahun itu. Dan selama ini tidak pernah ada rekrutmen formasi untuk P3K yang tenaga administrasi itu Pak. Baik itu yang Pramukebun ataupun yang tenaga administrasi itu Pak. Maka dari itu kami mohon untuk Bapak PJ juga sebagai kenang-kenangan untuk bisa mengalokasikan juga teman-teman PDT itu bisa juga diangkat, baik itu PNS ataupun P3K. Itu Pak yang pertama. Yang kedua sudah terjawab itu tadi, cuman belum ada kepastian kapan, hari kapan cairnya
tambahan 100% atau 50% itu. Mohon pencerahannya dan ketegasannya. Mungkin lanjut lagi Pak, ada tuh pada waktu Pak Prabowo itu mendesas-desuskan pada waktu acara politik itu mau ngadakan tambahan 2 juta sama Bapak Ibu guru yang 1 kali gaji katanya atau 2 juta. Yang selama ini Bapak Ibu guru itu bingung, 1 kali gaji yang sertifikasi yang sudah diprogramkan Pak SBY atau tambahan dari sertifikasi itu Pak. Mohon pencerahannya Pak, sehingga Bapak Ibu guru ini tidak galau Pak, seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertanyaan untuk jenjang SD tentang kualitas hidup dari jenjang TK, kemudian dari jenjang SD libur guru dan tunjangan lauk pauk, kemudian dari jenjang SMP tentang tenaga administrasi dan tambahan insentif guru. Mohon Bapak PJ Bupati dan Ibu Sekretaris Daerah untuk memberikan jawaban. Saya berusaha menjawab ya. Kalau tidak bisa nanti kita catat. Yang PAUD tadi Bu Sinten nggih? Bu Emi, ya Bu Emi. Kesejahteraan guru PAUD. Sekarang dapatnya berapa Bu untuk tunjangan sebulan? 350. Cukup? Cukup. Oh ya, pasti tidak cukup Pak 350. Ya, ini kemarin sama saya juga ditanyakan. Jadi PAUD itu dari 4 gelombang kemarin, 3 gelombangnya itu ya sama pertanyaannya, sehingga jawabannya sama ya. Jadi Bapak Ibu 350 memang ya boleh dibilang kecil ya. Saya tidak tahu di tempat lain berapa, di kabupaten kota lain paling kecil. 3.500. Sama. Nah, ya itu tugas jenengan nanti. Coba dicek temennya yang di Jember, yang di Situbondo, Lumajang, itu menjadi referensi. Ya, ya. Jadi nanti dicek. Prinsipnya begini Bapak Ibu, kembali kepada kemampuan daerah. Tapi secara komitmen sebenarnya, kalau saya bupatinya, ya kalau ada duitnya tak tambah. Ya. Masalahnya bupatinya bukan saya dan duitnya tidak ada. Nah ini. Jadi ya teman-teman sudah menghitung sebenarnya kalau kenaikan 50 ya Bu ya, 50.000 saja itu dibutuhkan anggaran 2 miliar untuk 1 bulan ya Pak. Oh 1 tahun ya, 2 miliar ya. Nah itu untuk 50.000. Ya nanti kalau mau nambah 50.000 mungkin masih bisa lah 2 miliar ya. Tetapi kalau lebih dari itu, nah kita tidak tahu. Tapi saya belum cek nanti yang 2025. Tapi apakah itu sudah dialokasikan belum? Ya nanti coba kita cek. Ya. Prinsip ya Bu, tinggal semangatnya dan kita mendorong. Mudah-mudahan nanti bupati yang terpilih, ya itu juga komitmen. Ya. Apakah sudah ada yang janji mau nambah bupati yang calon kemarin? Iya. Ada calon yang kemarin. Jadi. Yang penting pakai kerja itu. Kalau jadi tinggal nagih. Ya. Nah, tapi prinsip nanti saya secara teknis Bu Sekda, tetapi kalau memang bisa ditambah, walaupun berapa bisa nambah kan begitu ya. Karena UMR saja sekarang juga nambah kan begitu kan ya. Ya kita harapannya ada tambahan walaupun kita upayakan semampunya, ya semampunya. Tetapi juga begini Bapak Ibu, pemerintahan daerah itu kan Pemda dan DPRD. Pada saat panjenengan ketemu dengan DPRD ya sampaikan, kami ini kurang di sini Pak, gitu ya. Jadi kami juga minta tolong dari DPRD juga bisa menyisihkan anggaran, misalkan pokirnya dikurangi untuk kami Pak, gitu loh. Ya. Karena kemarin ya mohon maaf mungkin ada sisa anggaran di sana, sesungguhnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal kayak gini. Sehingga Bapak Ibu semua, salah satu penekanan kami, saya, kebijakan tahun 2025 itu buatlah menu-menu pokir kalau untuk anggota dewan. Misalkan untuk infrastruktur jalan, ya pokirnya untuk itu, sehingga manfaatnya tidak mohon maaf ya, kadang tidak bisa dirasakan dampaknya secara luas. Ya, karena pokir mohon maaf ya kalau ada yang anggota dewan tanpa bermaksud apapun, tapi kita pingin ini keuntungan kepentingan Bondowoso bahwa menu infrastruktur
jalan, irigasi, pompa air yang kekeringan ya, termasuk apalagi begitu. Termasuk ini sebenarnya mendorong kemudian teman-teman misalkan anggota DPR mendorong, oh harus ada peningkatan SDM salah satu guru ya. Tapi begitu Pak uangnya tidak ada, bingung juga jawabannya. Ya ini kemudian salah satu menu peningkatan SDM sebenarnya bisa untuk guru PAUD ini ya, nambah misalkan 100.000 misalkan begitu. Ini misalkan ya. Tapi insya Allah teman-teman, Bu Sekda, Bu Kadis juga tentunya akan memperjuangkan ini ya, sehingga di tahun 2025 dan seterusnya itu ada setidaknya bisa diukur selayaknya berapa, walaupun mungkin tidak bisa tidak bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu, tetapi dari tahun ke tahun itu bisa menjadi perhatian ya. Kuncinya PAD, pajak kita ini kan agak minim semua masalah PAD ini ya, jadi PBB-nya juga belum 100%, belum yang lain-lain. Itu Ibu, jadi saya catat, nanti saya teruskan dan mudah-mudahan menjadi rekomendasi saya untuk Bupati terpilih nantinya. Kesejahteraan guru PAUD dan teman-temannya itu mohon untuk diperhatikan ya. Kalau nanti memang masih ada fleksibilitas di anggaran kita di 2025, karena ini masih proses juga, mungkin akan kita bisa masukkan, tapi juga seizin DPRD begitu ya. Terima kasih Bu Emi ya Bu Emi. Yang kedua dari Pak Eko, libur untuk guru masih kurang Pak ya guru? Hah? Udah libur? Masya Allah udah libur. Terus waktu ini yang libur maksudnya pas muridnya libur, jangan libur gitu toh? Ya. Oh. Biasanya libur berapa hari? 1 bulan? 2 minggu? 2 hari? Oke. Tapi jenengan pengen libur ya intinya ya? Pas siswanya libur, jenengan libur? Ya, dicatat Bu Sekda. Ya, gini, sepanjang regulasinya tidak melarang dan tidak membolehkan, ya memang harus dikaji. Kecuali kalau memang begini, kalau dilarang itu mungkin ya tidak bisa. Tetapi kalau tidak ada yang mengatur, itu kebijakan. Ada diskresi namanya pada saat tidak ada aturan yang secara tegas tidak melarang dan juga tidak membolehkan. Itu artinya masih ada yang bisa dilakukan kebijakan. Ya nanti monggo dirumuskan, ini juga masukan dari beberapa waktu yang lalu, silakan saja. Ini kira-kira libur terdekat kapan? Minggu depan udah libur? Padahal 1 minggu. Padahal jenengan sudah siap bis, siap macam-macam ya itu ya. Modifikasi. Iya. Intinya begitu ya, tapi ya monggo saja nanti Bu Sekda apakah diperlukan kebijakan, dikonsultasikan dengan apakah pusat atau provinsi, kebijakan secara nasional seperti apa, apakah kemudian secara di kabupaten ya boleh membuat kebijakan, sepanjang boleh dan tidak ada yang ini ya saya support saja Bapak Ibu misalkan begitu ya, tidak apa-apa misalkan begitu ya. Tapi dicek dulu nanti ya, dicek dulu gimana ya, WFH kurang piknik ya, ya betul, ya kurang piknik ya, kurang apa tadi namanya, kurang libur ya, kurang piknik. Padahal guru ini tak pikir sering banyak pikniknya ya daripada kita ya. enggak ya, nanti dijelasin secara jam ini, tapi kan ya, teman-teman ngitungnya hari ya, ini mungkin ada perbedaan jam gitu. Secara kebijakan saya yang terbaik sajalah untuk teman-teman ya. Jadi prinsipnya kalau itu memang akan membuat refreshing, akan membuat peningkatan produktivitas, monggo. Tetapi kalau itu kemudian nanti dampaknya menambah pertumbuhan penduduk karena libur tidak kemana-mana, sudah sama-sama gurunya podo praine udan-udan pisan ya akhirnya kan rekreasinya ya di situ gitu kan ya nanti monggo itu jadi pertimbangan Bu Sekda ya. Tapi kalau memang oh ya dengan libur nanti begitu masuk lagi lebih fresh ya monggo ya. Intinya kita pertimbangkan usulan tunjangan PAUD
bagaimana kalau Pak Masud itu menjadi Bapak Lauk ditambah, saya tak ngurangi aja sehingga tetap dikenang. Iya, kalau Pak Masud nambahi, saya tak kurangi lauknya saja, jadi tinggal pauknya saja. Ono ae sampean itu. Ya wis. Ya pasti ada regulasinya Bapak Ibu. Nambah ini pasti karena pengalinya banyak. Jenengan nambah lauk, kalau sekarang lauknya tempe tahu misalkan. Ya. Kan sekarang lauk itu macam-macam. Ada bukan ayam, bukan daging. Ya. Kalau lauknya apa? Tempe. Lauknya apa? Tahu, kerupuk, ya kan. Mences. Ya. Nah, monggo nanti tapi ini biasanya berlaku secara nasional. Kalau tambahan-tambahan seperti ini, kecuali memang daerahnya kaya. Kalau daerahnya kaya, sampean ojo jauh lauk pauk, 4 sehat 5 sempurna tak turuti kan begitu. Ya, tapi karena daerah kita minim sehingga harus berbagi. Sama Bapak Ibu, kami catat nanti menjadi apa yang kemudian diusulkan oleh teman-teman. Nggih, mana yang kemudian bisa ditambahkan. Ya, saya enggak dikenal lauk pauk, enggak apa-apa, enggak dikenal itu. Daripada saya hutang. Ya, tapi nanti saya sampaikanlah kepada Bupati terpilih, Pak, ini ada Bapak kalau mau tetap didokong oleh teman-teman guru, silakan tunjangan lauk pauknya ditambahi. Ya, sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, ya kalau duitnya tidak ada itu yang jadi masalah. Oke, prinsip kami catat, Bapak, untuk usulan tunjangan lauk pauknya berapapun 10.000 ini ngalang-ngalain makan gratis sama niki. Iya. Nanti anak-anak tidak jadi makan, jenengan yang dapat lauk pauknya gitu ya. Ya, tapi untuk program makan gratis pun ini masih kita hitung Bapak Ibu. Uangnya dari mana? 10.000 setiap hari, ya Bu ya. Terus itu kita butuh anggaran berapa kemarin itu ya? 1 bulannya Mas? Hampir 1 hari, 1M 1 hari untuk makan gratis saja. Nah, untuk 100.000 siswa, padahal kita jumlah siswanya 100.000 siswa itu siswa Bondowoso 100.000. Kalau dengan SMA 150. Ya, jangan hitung Pak. Berarti 1 harinya tuh 1M atau 1,5 kalau dengan SMA. Itu tidak termasuk gurunya loh tuh. Iya kan, tidak termasuk. Ya tinggal jenengan kalikan aja, 1 bulan berarti ada 45M maksimal. 45M dikalikan setahun, hampir 600M Bapak Ibu. Ini untuk makan gratis saja. Dan kita faktanya tidak punya uang itu. Iya, kalaupun itu dilakukan Pak Camat gak oleh tunjangan, wis gaji habis, gak bayaran kabeh. Yes, itu ya. Makanya sekarang kita sampaikan pusat kalau membuat program, ya Pak, ya harus kondisi daerah seperti apa. Buat program ya seuangnya, begitu loh maksud kami itu. Ya kalau sekarang buat program bebannya di daerah ini Bapak Ibu sing, ya. Jadi ini menjadi juga dan menjadi atensi kami tentunya. Kami rasional saja kalau disuruh misalkan melakukan makan gratis, siap saja kami, tapi tidak bisa direalisasikan kan begitu karena anggarannya tidak ada ya, itu Pak Bu. Jadi cukup diketahui, tapi kita catat bahwa semua permasalahan di wilayah itu seperti ini ya. Jadi saya kemarin juga identifikasi apa masalah-masalah sehingga kita lakukan apakah itu usulan atau kita minta petunjuk dari pusat seperti apa. Kemudian yang SMP, lembaga SD ada PTT tadi Pak ya, PTT. Kebijakan PTT itu sebenarnya harus selesai tahun ini ya. Jadi tidak ada lagi sekarang PTT di pemerintahan daerah. Di pemerintah daerah tidak ada lagi PTT sesungguhnya. Kan kita kenal sekarang ada namanya P3K ya. P3K itu ada yang reguler ya, ada tesnya kemarin mungkin sudah berjalan. Ada PTT yang full time dan paruh, full time dan short time, ya paruh waktu ya. Bukan short time tapi kok
bahasanya itu bukan short time, apa namanya? Ya, separuh waktu dan penuh waktu, ya, ono part time ya. Itu dua model itu Pak, ya seharusnya sudah masuk di data itu Pak, kalau yang Pak Bon dan segala macamnya itu ya, tapi mungkin nanti distrik dicek lagi ya sama BPSDM ya, kalau persepsinya Menpan saya rasa arahnya bahwa semua PTT itu harus kemudian diakomodasi seluruhnya ya, diangkat jadi P3K baik itu yang penuh maupun yang paruh. Itu Pak sebenarnya nanti dicek saja, nanti juga Bu Sekda mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, yang berikutnya kapan cair? Ya nanti seminggu cair Bu ya, Bu Dewi, seminggu cair ya. Insya Allah minggu depan, sebelum libur berarti sudah cair. Ya usahakan Bu sebelum libur. Ya kalau jadi libur maksud saya. Iya, ya jadi sebelum libur cair. Insya Allah bisa, karena kita juga saya dorong untuk percepatan realisasi Bapak Ibu ya. Makanya tolong di masing-masing sekolah ya sudah mulai dilengkapi administrasinya sehingga itu tambahan 1 kali gaji. Oh yang tadi ya maksudnya ya. Oke. Ya intinya Pak, kalau Pak Prabowo saya tidak ikut-ikut Pak. Mungkin janji beliau, tapi nanti kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja kebijakannya yang kaitannya dengan tambahan-tambahan apapun lah itu yang kemarin memang disampaikan. Kita di daerah ini kan kadang hanya menunggu Pak, gimana implementasi yang jadinya seperti apa. Ya ini kan ada perubahan menteri juga, full day itu ada juga, enggak nanti juga kita nggak tahu. Kurikulum Merdeka itu apakah juga akan diganti juga belum tahu. Ya ini transisi Bapak Ibu, jadi ya kita tunggu saja. Okay. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau Bu Sekda mau nambahkan yang kurang. Terima kasih Bapak Bupati untuk waktunya. Mungkin sedikit saja saya menambahkan tadi terkait dengan pertanyaan dari 3 penanya ya, Bu Emi. Tadi udah dijawab ya Bu ya, bahwa terkait dengan peningkatan ya kesejahteraan bagi guru PAUD, insya Allah ini juga menjadi atensi dari pemerintah daerah ya. Hanya saja nanti kita juga harus berhitung Ibu, jadi kenaikan itu berapa yang bisa kita realisasikan, kemudian nanti sumber pendanaannya dari apa, karena perlu Bapak Ibu sekalian ketahui ya, bahwa saat ini DAU kita itu sudah bersifat spesifik, tidak lagi block grant seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana penggunaan atau pemanfaatannya itu terserah kepada daerah, terkecuali mungkin gaji yang memang sudah diatur, selebihnya itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Akan tetapi untuk sejak tahun 2024 tahun ini, maka pemanfaatan dana DAU itu sudah diatur ya, sesuai dengan PMK-nya. Ini bersifat spesifik ya. Spesifik di mana itu istilahnya adalah dana RMAK ya. Jadi dana RMAK yang memang di tahun 2024 ini justru terbesar itu di RMAK pendidikan, kemudian RMAK kesehatan dan RMAK infrastruktur. RMAK pendidikannya, DAU dari RMAK pendidikan digunakan untuk apa? Salah satunya adalah untuk membayar gaji dari panjenengan semua ya. Jadi tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk tunjangan-tunjangan yang ada di sana. Nah ini dia. Jadi kita juga harus berhitung, insya Allah manakala memang anggaran kita mencukupi, insya Allah akan perjuangkan ya untuk menambah penghasilan dari guru PAUD. Memang kalau dari sisi kami gaji atau honor ya, karena ini honor istilahnya, honor guru PAUD memang jauh dari layak gitu ya. Jadi kami tidak bisa menjanjikan mulu-mulu, tapi insya Allah apa yang menjadi usulan Bapak Ibu ini akan menjadi atensi kami. Karena memang perlu Ibu ketahui juga bahwa masih ada 400 sekian orang yang justru honornya itu hanya 100.000. Nah ini juga yang perlu kita mendapatkan perhatian. Kalau yang lain sekitar 1.000 lebih itu sudah
mendapatkan honor 350, tapi sekitar 450-an itu masih di angka 100.000. Nah ini yang sangat ya kalau menurut kita sih jauh ya dari kata layak. Dan insya Allah ini juga akan kita perjuangkan. Kenapa di APBD awal belum kita akomodasi? Karena memang saat ini APBD kita untuk tahun 2025 masih defisit di angka 140 miliar. Nah bisa dibayangkan ya. Jadi nanti kita masih harus mencari sumber pendanaan untuk menutup defisit kita. Kemudian yang kedua tentang libur semester. Nah sebagaimana kebijakan yang sudah kita terapkan di tahun ini, insya Allah itu juga bisa diberlakukan sama ya. Karena kalau kita memberikan libur ya sama seperti ASN misalnya, libur seperti siswanya, nah ini akan bertentangan dengan regulasi yang ada, di mana dalam Perpres ya itu sudah diatur tentang hari kerja bagi ASN, di mana hari kerja atau beban kerja kita dalam 1 minggu itu harus mencapai 37 jam 30 menit. Ya tinggal dihitung aja, Bapak masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa. Ketika 6 hari kerja berapa jam. Ya, ini sudah dihitung ya. Nah, kalau di kita di istilahnya OPD itu masuk jam 7, pulangnya kita jam 4 sore. Kenapa itu bisa 5 hari kerja? Ya, bahkan mungkin ada yang pulangnya juga sampai jam 7 malam, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau itu dihitung ya kita tidak boleh mengurangi jam kerja. Manakala jam kerja ini tidak terpenuhi maka kita akan ada sanksi. Begitu juga dengan peraturan BKN ya, terkait dengan hak cuti bagi seluruh ASN termasuk di dalamnya adalah guru. Bahwa guru saat ini memiliki hak cuti tahunan selama 12 hari dalam 1 tahun. Dan yang paling tidak bisa kita langgar ini adalah PP 94 tahun 2021 yang berhubungan dengan disiplin ASN, di mana manakala Bapak Ibu sekalian tidak masuk berturut-turut selama 10 hari, manakala ini sampai ada yang melaporkan, maka sanksi yang diberikan adalah harus mengajukan pemberhentian ya, mengajukan permintaan ya, diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Nah ini yang kita tidak inginkan. Untuk itu maka kenapa pada awal tahun kemarin, pada awal tahun 2024 kita menerapkan ya istilahnya WFH ya. Jadi bekerja dari rumah, karena itu hitungannya tetap bekerja meskipun dari rumah gitu deh. Toh nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengatur sendiri waktunya, entah itu dengan cara memberi tugas mungkin kepada siswa atau seperti apa. Tapi prinsip bahwa keberadaan Bapak Ibu itu tetap dicatat untuk bekerja. Jadi catatannya masih masuk bekerja, tidak libur. Kecuali nanti mungkin, nah ini barangkali tugas BKPSDM ya, Mbak Wiji untuk berkonsultasi terlebih dahulu agar kita juga tidak salah. Kita mungkin tidak masalah manakala itu tidak ada yang komplain atau melaporkan. Tapi Bapak Ibu sekalian tahu bahwa kita juga hidup berdampingan ya dengan banyak lembaga, di mana belum tentu semuanya itu istilahnya pro ke kita. Sehingga manakala ada yang melaporkan kepada BKN, maka itu akan menjadi atensi dari BKN untuk ditindaklanjuti oleh kabupaten. Dan ini sudah ada Bapak Ibu sekalian yang terjadi, di mana awal-awalnya itu tidak ada masalah. Jadi kita juga memberikan toleransi. Tapi pada saat yang istilahnya ada momen tertentu, akhirnya masuklah pengaduan kepada BKN, sehingga BKN memerintahkan pemerintah kabupaten untuk menindaklanjuti, dan laporannya itu dipantau. Jadi pemantauannya bagaimana? Bahwa apapun mekanisme yang sudah kita lakukan, jadi proses yang kita lakukan itu harus diupload dalam linknya BKN, sehingga pada sampai pada proses sidangnya pun ya,
pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga harus diupload berikut foto dan berita acaranya. Dan saat ini insya Allah tinggal menunggu putusan untuk sanksi. Jadi kami tidak ingin hal itu terjadi. Jadi lebih baik kita lebih berhati-hati. Yang penting tetap bisa libur ya dengan sistem WFH atau nanti sesuai dengan hasil konsultasi dari BKPSDM. Jadi kita tidak boleh gegabah juga. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan tunjangan lauk pauk sama ya, kita mengacu kepada kemampuan anggaran kita. Manakala anggaran kita memang cukup, ya insya Allah Pemkab juga tidak akan tutup mata. Akan tetapi kenapa lauk pauk ini saat ini tidak ada? Karena kita sudah mendapatkan TPP ya. Untuk guru juga mendapatkan sertifikasi dan juga tunjangan profesi guru, sehingga untuk lauk pauk ini termasuk juga untuk jajaran ASN di seluruh Pemkab itu juga sudah ditiadakan. Akan tetapi ketika ini mengacu kepada kemampuan anggaran, manakala PAD kita cukup, insya Allah suatu saat nanti ini akan juga diberikan kembali. Selanjutnya terkait PTT, nah ini Bapak Ibu sekalian yang perlu dipahami bahwa pada bulan November ini insya Allah ini sudah mulai, sudah diinformasikan kepada seluruh tenaga non ASN yang ada di Kabupaten Bondowoso untuk segera ya membuka link yang diberikan oleh BKPSDM untuk mendaftarkan diri menjadi tenaga P3K. Apakah nanti itu dia akan masuk dalam P3K penuh waktu ataukah paruh waktu. Tapi prinsip kami memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada seluruh tenaga non ASN yang ada yang memang memenuhi syarat untuk masuk dalam data BKN nanti. Syaratnya apa? Minimal sudah memiliki masa kerja 2 tahun pada tahun ini. Dan itu insya Allah sudah kita informasikan. Dan ini tolong disampaikan kepada seluruh tenaga non ASN yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Manakala ada yang masih di bawah itu, nah itu resiko kita yang mengangkat. Kenapa? Karena sejak 2022 sudah ada surat edaran dari Bupati bahwa sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat tenaga non ASN. Tapi ini masih ada waktu, dalam artian kalau dia diangkat di tahun 2022, artinya pada bulan November ini mereka sudah mencapai masa kerja 2 tahun. Ini masih sebuah kebijakan yang diambil. Jadi monggo sampaikan, informasikan kepada seluruh tenaga non ASN yang ada di lingkup Dinas Pendidikan. THR janjinya Bu Dewi minggu depan sudah bisa cair. Proses sampai apa sekarang Bu Dewi? Mulai pemeriksaan berkas, baik. Dan insya Allah untuk tahun ini mudah-mudahan tidak ada kekurangan lagi untuk dananya, tidak seperti tahun yang kemarin. Ya, mohon maaf untuk tahun 2023 kemarin kenapa diberikan di awal tahun? Karena selain dananya baru salur, ya Bapak Ibu sekalian, nih barangkali perlu diketahui juga ya, bahwa dana ini adalah dana pusat yang penyalurannya baru dilakukan pada bulan Desember, ya mohon maaf. Jadi bukan kami tidak ingin memberikan tepat waktu seperti yang lain, karena memang anggarannya baru masuk di bulan Desember Bapak. Sehingga minggu kemarin kita baru dihubungi oleh BPKAD, kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan perbuk ya. Kita harus membuat regulasinya dulu untuk perubahan penjabaran anggaran ya. Jadi mekanismenya cukup panjang, tapi insya Allah Bu Sekdin juga sudah mengambil langkah-langkah sehingga insya Allah kita berdoa mudah-mudahan sebelum libur semester nanti tunjangan atau THR ini sudah bisa cair. Saya rasa itu tambahan dari kami, dan untuk yang lain-lain tadi sudah kita jawab ya. Monggo Bapak Ibu sekalian dipahami bersama bahwa kita juga terikat oleh regulasi. Jadi apapun kebijakan yang akan kita ambil harus tetap mengacu pada regulasi yang ada, sehingga kita tidak salah nantinya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Sekda atas jawabannya. Semoga bisa menjawab permasalahan Bapak Ibu.